Ya, kembali lagi ke Reps Radio. Tadi pembahasannya tentang kesepian ya. Ya, dengan siapa saya bicara ya? Saya TP46. Oke. Ya, kesepian itu memang salah satu hal yang paling menyakitkan yang dihindari oleh banyak manusia, tapi Kadang dicari. Kadang Malah dicari. Tapi Karena mereka butuh ketenangan. Dan ada satu lagi kesepian yang tidak bisa ditandingi. Apa itu? Kematian. Yang hidup pasti akan pergi, ada awal pasti ada akhir. Kematian itu tidak bisa dihindari. Betul. Itu mengapa saya membaca pengalaman-pengalaman yang ada di sini ya, Bung. Bung. Ya. Dari sisi kita yang ditinggalkan, kematian itu memang sebagai hal yang menyedihkan. Tapi dari sisi yang meninggalkan, kematian itu adalah sebuah awal yang pasti akan dirasakan oleh setiap umat manusia. Jadi ada baiknya kita ikut mendoakan dan merayakan kebahagiaan orang yang sudah meninggalkan kita. Jangan terus larut dalam kesedihan. Seperti meninggalkan dalam hal apapun ya, Bung Tepe ya. Apapun dalam hal percintaan, dalam hal pernikahan, ditinggalkan dalam hal takdir sekalipun. Ya, satu hal yang pasti pada saat kita ditinggalkan oleh siapapun itu, entah itu orang tua kita, sekitar kita, teman kita, pacar kita, atau orang yang kita sayangi, satu hal yang pasti kita harus tetap melanjutkan hidup kita. Walaupun hidup kita awalnya akan terasa berat, awalnya akan terasa sepi, awalnya akan terasa sedih, tapi ya itulah perjalanan hidup. Kita tidak akan bisa selamanya bersama dengan orang yang kita cintai, tapi kita bisa selamanya mencintai orang yang kita cintai. Walaupun Betul. dia sudah tidak di samping kita lagi ya. Betul sekali, Bung Tepe. Mari kita sambil baca komen tentang perasaan kesepian dari beberapa pendengar setia dari Radio 1987 FM. Ya. Temanya masih tentang kesepian ya. Mungkin sambil menunggu tentang komen-komen yang lebih berkualitas ya, selain tadi dari Borea yaitu kesepian karena udah lama nggak megang tete. Ya. Mungkin kita lebih gamblang sedikit menjelaskan tentang, bukan gamblang tapi detail. Apa sih kesepian itu? Apa sih kesepian itu? Sebenarnya kesepian itu agak bertentangan dengan yang diucapkan tadi. Kesepian itu adalah sendiri yang tidak diinginkan. Sendiri itu memang kadang kita menginginkannya untuk mencapai rasa tenang, untuk sedikit kabur dari sedikit keramaian. Tapi kesepian itu adalah sendiri yang banyak dihindari, yang kadang membuat kita merasa rapuh, membuat kita merasa lemah gitu. Tapi kembali lagi ke akarnya, kita lahir sendirian dan kita juga hidup ini harus berjuang sendirian. Seperti itu. Jadi definisi kesepian adalah sendiri yang tidak diinginkan. Begitu Bung Arab. Mohon maaf saya agak tengahi sedikit ya Tepe, Bung Tepe ini. Anda bilang tadi Anda lahir sendirian. Anda lahir di hutan? Enggak, maksudnya sendirian itu kan kita dari ribuan janin gitu kan, kita lahir ya. Kok sendirian ya? Kan ada mak bapak kita, ada dokter, ada bidan ya. Kok jadi sendirian ya? Iya, makanya saya juga merasa agak bingung ya. Statement itu tadi ya. Statement tadi Anda lahir sendirian tuh, Anda lahir di mana? Anda Tarzan atau? Enggak. Saya koreksi ya, saya koreksi omongan tadi. Kita keluar dari lubang kencing mak kita sendirian gitu. Enggak juga, enggak dan sendirian. itu kebetulan bukan lubang kencing ya. Emang rahim. Iya, satu jalur ya yang saya tahu ya. Baik. Tapi apa pengalaman kesepian yang ini agak kontradiktif ya pertanyaan saya, agak sedikit menarik nih. Apa pengalaman kesepian yang bukan dihindari tapi Anda cari, Bung Tepe? Sendiri yang dicari, kesepian yang dicari.
Pada saat kalau saya pribadi, pada saat saya merasa bahwa saya sudah terlalu kalah dalam setiap perlombaan atau pertarungan hidup yang saya jalani. Saya ingin sedikit mundur dan sedikit bermimpi lagi ke merajut tujuan-tujuan hidup apa lagi yang ingin saya capai, seperti itu. Dan itu adalah bentuk kesepian yang Anda cari ya, karena Anda membutuhkan itu untuk berpikir atau menenangkan diri. Baik. Dan apa yang terjadi selama proses kesepian yang Anda cari itu? Contoh, apakah Anda berbicara dengan diri sendiri? Apakah Anda flashback tentang masa lalu, tentang apa saja yang sudah terjadi? Atau Anda mungkin bodoh saja seperti ini? Coba, bagaimana Bung? Yang saya lakukan sebenarnya membuat saya menjadi POV orang ketiga dari apa yang sudah saya alami gitu. Contoh, saya berhadapan dengan seseorang yang membuat emosi saya terpancing. Saya mencoba mengingat-ingat kembali dan melihat dari sudut pandang orang ketiga. Sebenarnya apakah langkah yang sudah saya lakukan salah, atau apa yang saya lakukan itu benar, atau sebenarnya ada potensi-potensi lain atau ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari, seperti itu. Baik. Kalau Bung Arap sendiri, kesepian apa yang Bung Arap cari untuk hidup kesepian yang saya cari ya? Apakah pernah merasakan itu? Justru itu yang paling sering saya lakukan sebenarnya. Despite atau selain saya, itu adalah hal yang paling saya takutkan di hidup saya, yaitu kesepian. Tapi lebih banyak waktu itu saya mencari waktu untuk kesepian. Contoh, tapi digunakan untuk hal-hal yang produktif, bukan seperti ini pastinya. Bukan seperti ini. Tapi saya mencari hal yang produktif. Contoh kesepian itu saya lakukan ketika saya menulis lagu. Saya menulis lagu. Ketika saya menulis lagu, ketika ada lagu yang diberikan ke saya dan saya harus menulis liriknya, ceritanya, apapun itu, saya butuh kesepian. Berarti dari pengalaman Bung Arap, beberapa lagu yang sudah Bung Arap ciptakan atau Bung Arap tulis itu semuanya rata-rata dalam kondisi sendirian atau kesepian? Ya, 95%. Kenapa? Kenapa Bung Arap tidak bisa menciptakan pada saat ada orang atau ada seseorang di samping Bung Arap? Kenapa harus kesepian? Apakah harus merasakan sakit dahulu untuk bisa menuliskan sebuah karya, atau harus tenang, suasana sunyi, tidak ada yang mengganggu pikiran? Sebenarnya apa yang Bung Arap cari dari kesepian itu? Saya tidak mencari, tapi saya berbicara dengan diri sendiri. Ketika berbicara dengan diri sendiri, terus merasakan lagunya, merasakan melodinya, dan saya sedang butuh ini, perasaan ini yang mau saya curahkan. Oke, coba kita breakdown dari lagu yang sudah Bung Arap tulis yang dari curahan hati. Berarti pada saat Bang Arap menulis Sabun Doang itu pada saat berbicara dengan diri sendiri, Bung Arap. Sabun doang itu berbicara dengan diri sendiri. Kalau Bung Arap lagi butuh sabun, seperti itu. Itu bukan saya yang nulis kalau yang itu. Iya. Waktu itu saya belum unlock skill itu ya. Belum unlock yang skill. Yang sabun doang belum. Itu saya belum unlock skill itu. Jadi itu memang dituliskan ya. Dan di yang Oke, coba kita bedah lagu yang lain. Let's say lagu yang kita jadi di Sweet Scar. Kita mungkin Sweet Scar agak bahasa Inggris dan ada beberapa pendengar yang tidak mengerti bahasa Inggris termasuk saya ya. Artinya apa? Coba dari Lati. Lati ada beberapa part yang ditulis oleh Bung Arap sendiri kan. Apa? Kok bisa Bung Arap berbicara dengan diri sendiri seperti yang dilirik lagu Lati?
Kontol. Gue lagi kameranya ngentot. Itu tentang pengalaman orang lain. Oh, tentang pengalaman orang lain, Iya. bukan pengalaman Bung Arab ya? Oh, jadi Bung Arab berbicara dengan diri sendiri tentang pengalaman orang lain. Iya, berkaca dari pengalaman orang lain. Jadi kalau ditranslate, I was born fool, mungkin gitu, seperti itu. Ya, itu saya berkaca dari pengalaman beberapa orang yang saya temui ya. Iya. Kadang di mana lagu tuh nggak cuma tentang diri sendiri. Oke. Tapi ketika berbicara sama diri sendiri, oh iya saya pernah mengingat ada orang yang cerita ini tentang hidupnya dan saya menulis itu gitu. Oh, seperti itu. Jadi kesepian bisa menjadi karya. Bikin 2 slide bisa nggak sih? Bikin 2 slide cabi ya. Capek banget kiri kanan kiri Iya kanan. capek. Bikin 2 slide bisa nggak sih? Es? Bikin 2 slide. 2 apa? Ya? Kayak podcast. Nama programnya Rapdio ya. Sambil menunggu 2 slide kita bisa baca komentar-komentar dari para pendengar yang ada di rumah sekalian yang sedang mendengarkan santai mungkin atau mungkin sedang di jalan menuju rumah Untuk sahur bersama keluarga. Betul. Dan juga mungkin sesuai dengan tema kita hari ini itu sahur kesepian, sahurnya sendiri. Atau bahkan sahurnya sendiri gitu. Kalau menurut kalian apa itu kesepian? Bisa di-share kepada kita, menurut kalian pribadi kesepian itu apa gitu? Apa definisi dari kesepian? Iya. Anjing, lambat cok. Ada yang bilang dari hidupmu kesepian adalah yatim piatu. Ada yang bilang kesepian cepat kali ya. Kesepian itu tenang. Ada yang bilang kesepian itu tenang. Kan? Seperti Kesepian yang tuh tenang. Bung Arab tadi. Iya, bisa jadi memang dia cari, bisa jadi kesepian itu ya. Kesepian gak ada duit, itu miskin. Ada yang menarik. Tadi ada yang bilang bagaimana bang jika kita merasakan kesepian dalam keramaian. Ada beberapa orang yang merasakan itu. Apakah Bung Arab pernah merasakan kesepian dalam keramaian? Nggak pernah, terlihat sekali memang Bung Arab tidak pernah merasakan hal itu ya di hidup ya. Kalau misalnya ramai, Bung Arab suka ngeblend gitu ya memang. Saya orangnya ngeblend. Sudah terlihat sekali memang. Saya orangnya ngeblend banget. Kalau lagi rame gini ngeblend. Apalagi dengan orang-orang yang Bung Arab kurang dekat itu Bung Arab bisa langsung ngeblend gitu. Langsung gue mau nggak kenal siapa sih bisa langsung pulang. Biasanya ya. Kesian itu bukan